Panjang-panjangnya itu si bilah lidi, bilahnya panjang sampai telapak betis. Panjang-panjangnya antri BBM subsidi, imbah giliran saurang kenapa minyaknya habis. Hendak jadi hakim kuliah di Fakultas Hukum, kau memilih jua jadi pengacara, melansir BBM bisa karena hukum, mudahan kada tebang pilih samuaan setara. Surawin. Isu ini bukan main-main. Kembali lagi di Surawin, isu ini bukan main-main. Seperti yang kita rasa-rasa nih akhir-akhir ini kan ada banyak antrian di SPBU. Bilanya di jalan-jalan sebelum SPBU, sekitar SPBU rasanya macet banget. Nah, sebenarnya karena ada antre solar atau antre BBM subsidi. Nah, sebenarnya ini gara-gara BBM-nya kah yang kurang? Atau memang gara-gara distribusinya kah yang bermasalah, atau gara-gara kapal Pertamina kah kada kau berlayar? Nah, kita kada tahu, tetapi kita nih sudah bersama dengan jurnalis senior Radar Banjarmasin yang sudah banyak melihat dan mendalami tentang isu ini bersama dengan Abang Budianor, jurnalis senior Radar Banjarmasin. Kayak apa kabar Bang? Assalamualaikum. Bisa benar Pian Wah. ngomong. Inggi. Kayak apa Pian ini termasuk yang memakai BBM subsidi kah atau yang kada subsidi Bang dulu? Lan itu aja dulu kita inggi. Ya pastilah masih kita memakai subsidi karena masih pakai kendaraan kan. Oh, masih inggi. Nah, Kalau itu ulun punya barcode kita. punya barcode tinggi. Oh, Masih bisa. berarti kalangan sudah kalangan yang beroda 4 nih setidaknya kalau barcode. Kalau ulun Masih Bang. boleh barcode kita. Iya bujur. Kalau ulun kemarin Bang merasa nih bahwa kita ini kayaknya pakai yang enggak subsidi aja deh. Dulu kan Ya. beberapa tahun lah pakai Pertamax gitu. Ya. Pas kemarin ada kenaikan mendadak dan harganya luar biasa tinggi gitu. Merasa bahwa kayaknya kami layak deh untuk mendapat yang subsidi aja. Jadi sekarang ikut antri juga Bang. Tapi itu tuh pengalaman ulun pribadi aja sih, bahwa ketika ikut antri BBM kan antriannya panjang. Kemudian ternyata setelah diselidiki juga di solar itu makin parah gitu Bang. Yang antriannya sudah sepanjang itu malah bikin macet, banyak yang ibaratnya akomodasi transportasinya jadi membengkak karena supirnya harus makan juga. Iya, betul. Harus bermalam dan makan dan menunggu. sebagainya, menunggu. Nah, kira-kira kalau menurut Abang nih melihat fenomena ini, apa yang terjadi sih sebenarnya di benua kita ini? Harusnya bertakunnya ke Pertamina nih. Nah, itu kan Pertamina. Pian yang menakuni ke Pertamina. Ya, baik ya. Kita melihat dari apa yang teman-teman bikin di media. Inggih. Jadi pertama itu kita lihat globalnya dulu di tingkat nasional lah ya. Nasional itu kan BBM ini memang kebutuhan kita itu masih sangat besar. Dan bahkan mungkin kalau angkanya itu secara nasional kita dibilang tuh perlu 1,6 juta barrel per hari. Yang itu kalau dihitung dengan jumlah mobil tangki mungkin ada berapa ribu mobil tangki ibaratnya sehari itu untuk mengangkut BBM itu. Nah, dan 1,6 juta barrel itu ternyata tidak bisa kita penuhi dari kilang-kilang atau dari sumur-sumur minyak, atau kita produksi sendiri tidak bisa. Oh, nggak bisa. Walaupun kita kayak katanya banyak jadi sumber punya daya sumber minyak. minyak. Tapi itu masih belum mencukupi. Tidak mencukupi. Kalau data nasional itu berkisar produksi kita itu baru sekitar 600.000 ya. 600.000 barrel per hari. Jadi ada kekurangan, itu kan berarti sekitar 1.000 barrel. Jadi sekitar 35% baru. Nah, 1.000-nya itu dari mana? 1.000-nya itu ya dari impor. Kita beli dari luar negeri.
Nah, yang namanya impor itu Mm-mm. pasti pertama ada kita beli, berarti harus ada uang dong Uang, iya betul untuk betul. belinya kan. Nah, itu Mm-mm. urusan negara lah ya. Nah, Mm-mm. belinya. Kemudian nanti diangkut lagi. Tergantung angkutannya dari mana. Mm-mm. Kalau misalnya nih pas ketemu jalur yang sedang ada macet Mm-mm. seperti di Selat Hormuz misalnya. Nah, Mm-mm. kemarin kan macet tuh, Mm-mm. ada perang. Dijaga Iran. Betul. Nah, Mm-mm. akhirnya kan tertahan misalnya. Berarti Mm-mm. kan ada pasokan yang tersendat. Mm-mm. Nah, ada pasokan yang tersendat. Itu situasi-situasi yang kita alami kemarin. Nah, belum lagi itu kalau sudah sampai nih, Mm-mm. sampai ke kita nih, sampai Mm-mm. ke Indonesia misalnya. Mm-mm. Nah, itu diolah lagi di kilang-kilang minyak. Nah, Mm-mm. dimasukin kilang-kilang minyak. Kayak kita ini yang dekat kan di Balikpapan misalnya. Mm-mm. Nah, dari Balikpapan itu lalu kemudian dibawa lagi ke Mm-mm. Banjarmasin. Nah, dari Mm-mm. Balikpapan ke Banjarmasin bisa jadi mungkin kalau tidak salah nih nanti teman-teman bisa koreksi lah Mm-mm. teman-teman Pertamina kalau kita salah kan. Mm-mm. Nah itu melewati sungai misalnya lewat Sungai Mm-mm. Barito. Nah dimasukin baru dari situ ada depo Pertamina yang SPBU mengambil dengan truk misalnya dengan Mm-mm. truk membawa ke SPBU dan SPBU. semuanya itu kan perlu waktu Waktu, kan. iya Nah, perlu betul waktu, betul betul. perlu perjalanan. Mm-mm. Nah, kemudian sementara di sisi lain kalau ini pengaturannya ada yang meleset nih, Mm-mm. yang pengaturan Yang jalurnya distribusinya tadi. distribusi ada meleset atau Mm-mm. ada gangguan Mm-mm. misalnya. Atau kayak yang kasus yang ada diberitakan itu di Kalimantan Barat Ya. yang baru-baru ini. Mm-mm. Antrean itu terjadi karena eh apa namanya kapal pengangkut itu tidak bisa melewati sungai karena Sungai Kapuas itu surut. Nah, itu kejadian di sana. Oh, inggih Nah, inggih wallahualam inggih. kalau di sini mudah-mudahan Sungai Barito Berarti masih aman. bisa dilewati lancar Mm. lah. Nah, Mm-mm. itu akhirnya kan menyebabkan distribusi terlambat. Mm-mm. Sementara kita pakai BBM setiap hari masih Setiap hari harus harus ada terus harus kan. ada Nah, terus harus inggih ada inggih terus inggih. BBM. Nah, jadi Mm-mm. itulah yang membuat mungkin rangkaian perjalanan yang jauh dari minyak kita ini dan itu kan banyak sekali pihak-pihak yang melaksanakan Mm. pengadaan, kemudian distribusi dan sebagainya sampai ke tangan kita ke pelanggan Mm-mm. menukar Menukar minyak tadi seliter, 2 liter seliter kan. Nah, inggih itu inggih baru inggih. sampai. Jadi memang sepanjang itulah. Dan Hmm, kalau ada penonton nih yang lebih tahu jalur-jalur logistik dan distribusi BBM Pertamina ini seperti apa, bisa aja jangan ditambahkan di kolom komentar kan. boleh ya. Inggih inggih. Jadi mudah-mudahan supaya Sharing. jadi wawasan kita bersama Betul. gitu. Dan itu kan tadi secara distribusi nih, Hmm, mulai dari kilang minyak dari Selat hmm, Hormuz atau dari luar negeri masuk ya. ke kita ke kilang minyak dan kemudian disalurkan ke lebih kecil gitu. Hmm, Nah, kemudian ada nih beberapa pihak yang menyalahkan yang mengatakan bahwa kita nih hmm. kekurangan minyak gara-gara pelangsir katanya. Pelangsir ya. Nah, ini Iya, nih iya. kalau dari Pian sendiri menanggapi opini atau pendapat seperti ini nih gimana nih Bang? Apakah Ah, benarkah gara-gara pelangsir atau harus apa nih? harus cari aman kita nih. Iya, inggih inggih inggih. Ulun Karena petakun dijuali, aja. karena anak nukar eceran karena dijuali kita Ditandai bahaya. di inggih bujur Wah bujur. ini jar. Wah ini aja Eh, mah non pelangsir inggih 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 inggih. ya Tapi itu netizen Bang yang netizen menyalah-nyalakan ya. pelangsir, apakah Jadi benar seperti itu? betul. Memang soal distribusi minyak ini, Mm-mm. penjualan minyak itu ya Inggih, inggih, inggih. sebenarnya kalau yang kita ketahui itu memang dia SPBU itu adalah penjual akhir sebenarnya. Statusnya menurut yang resmi ya. Menurut yang resmi inggih, Jadi inggih, inggih. tidak karena apa minyak ini termasuk bahan yang berbahaya. Nah, dan memerlukan penanganan khusus karena dia Inggih, mudah inggih, terbakar kan. inggih. Nah, sehingga apa? Sehingga penjualannya itu diatur secara khusus. Mm. Nah, yang menjadi retail terakhir artinya yang menjadi eceran terakhir itu ya SPBU itu. Harusnya SPBU, harusnya SPBU gitu ya. itu harusnya. Mm. Nah, cuman dalam kondisi kita, apalagi kita ini luas kan lah, Mm. luas di Banjar ini misalnya. Kalau di Banjar atau di Banjarbaru Iya. masih nyaman lah Masih kita nyaman, dapat SPBU. inggih. Tapi kita ke hulu sungai aja misalnya, kawan-kawan kita di hulu sungai. Atau Mm. misalnya di Kota Baru Daerah Kota misalnya. Baru ke dalam Nah, lagi iya. inggih. Jadi bayangkan misalnya hendak mengisi seliter menukar ke SPBU lah, saling jauhan misalnya kan. Nah, untuk tulak sampai ke SPBU aja itu perlu jarak gitu. Perlu minyak gitu. Perlu minyak. Sedangkan minyaknya belum dapat lagi. Minyaknya belum dapat kan. Nah, Inggih, jadi inggih.
Jadi itu sesuatu yang memang agak dilematis lah, Hmm. dilematis. Hanya saja memang kita kita melihat perlu pengaturan-pengaturan Hmm. sebenarnya. Misal begini, eh, Pian bisa merasakan seorang lah kalau Hmm. lagi antri minyak ya kalau di muka Hmm. itu Hmm. tangkinya bengkak kayak Pak rasanya. Iya, betul, 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 betul. Rasa salah memilih baris nah aja. Sandok pakai higa aja dah Iya, inggi. hendak ke higa, nang di higa sudah Sudah ada banyak orangnya nih kan. bebulik pulang mulai awal, Boleh Pak. pulang. Inggi bujur. Jadi yang kita rasakan itu sebenarnya sangat di hilir ya, sangat artinya Hmm. efek yang Hmm. sangat di hilir. Nah, seharusnya memang pertama itu kalau pasokan minyak itu cukup, Mhm. kemudian kalau meskipun diklaim ini selama ini selalu cukup ya, Cukup, stok inggi, minyak inggi. cukup. Kemudian distribusinya itu memang menjangkau ke daerah-daerah yang memerlukan, Mhm. misalnya ya termasuk teman-teman kita nelayan misalnya, Mhm. meskipun ada juga SPBN ya, Mhm. stasiun khusus nelayan, atau misalnya yang kadakawa dibawa ke Iya, apa, ke ke atas gunung misalnya. atau misalnya pabrik ban nih, Oh, kayak inggi mana bujur. nuker minyak Kada mungkin kan kan pabriknya mungkin. yang dibawa ya, Kak. Kan Nah, kemarin ada yang viral tuh membawa kapal nelayan ke SPBU nah itu, gara-gara ya itu artinya memang karena minyak ini, karena BBM ini adalah kebutuhan yang memang diperlukan, kebutuhan pokok lah ya. Mhm. Nah, maka memang distribusinya harus benar-benar diatur untuk semuanya agar Hmm. dan kalau BBM ini bermasalah biasanya wah, naik aja BBM ya kalau Iya, kemana-mana dampaknya. keberatan. Masalah distribusi ke tempat-tempat Hmm, terkecil nih, Bang. Kan ya, padahal kan sudah ada Pertasop. Nah, itu ya. efektivitas Pertasop itu seperti apa sih, Bang, sebenarnya? Ini kalau kita melihat di lapangan, kita kan melihat Heeh. yang di lapangan ya nampak ya. Mhm. Pertama itu Pertasop itu kan dia tidak ada jual yang subsidi. Pertalite misalnya itu Hmm. tidak ada di Pertasop. Oh, nggak ada. Yang ada hanya Pertamax. Nah, sementara kayak yang misalnya lah dari arah Playhari ke Banjarbaru itu Mhm. misalnya Pertasop tuh ada di daerah dalam sana Mhm. dikait-kait misalnya Mhm. dikait-kait dan apa itu namanya? Daerah Sungai Pinang. Sungai Nah, Pinang, nggih, daerah nggih. situlah yang ada Daerah di dalam lah, nggih, nggih, nggih. kita beberapa kali lihat itu memang sepi lah, sepi, Mhm. tidak ada pelanggannya. Ada juga yang dalam posisi tutup. Kenapa? Ya mungkin karena itu tadi. Mhm. Apalagi dengan kondisi sekarang lah, itu Mhm. waktu itu harga yang waktu masih kita sering lihat itu harga Pertamax itu masih tidak semahal yang sekarang. Sekarang, nggih. Apalagi mungkin dengan perbandingan harga sekarang. Mhm. Sehingga orang masih lebih memilih membeli Mhm. BBM itu secara eceran. Meskipun disclaimer tadi ya itu Mhm. tadi seharusnya BBM eceran itu kan tidak ada tuh kalau menurut Mhm. peraturan pemerintah. Mhm. Karena pengecer terakhir yang resmi Mhm. dan Mhm. legal itu kan Mhm. artinya kalau di luar itu ya berarti tidak resmi Tidak kan. resmi, nggih, Nah, nggih, nggih, nggih. tidak boleh mestinya kan. Mhm. Nah, tetapi karena fakta di lapangan, kondisi masyarakat kita juga tadi Mhm. keperluan Keperluan, masyarakat nggih. yang tadi ya akhirnya itu masih eksis sampai sekarang Hmm. begitu. Dan Dan Pertasop tadi ya akhirnya kalah dengan kalah harga bersaing. dengan eceran kan. Nah, Iya, dan masih. juga memang ya ulun lihat juga banyak yang memang sudah tutup tidak beroperasi Ya, lagi, Inggi. karena itu tadi tidak ada menjual Mm. subsidi. Nah, untuk para pelangsir ataupun ada kegiatan Mm-mm. pelangsiran yang dalam tanda kutip ya, Mm-mm. ilegal ini Ya. tadi, itu dari pihak pemerintah atau Pertamina ada nggak hal-hal yang sudah dilakukan nih, Bang, untuk hal Kayaknya itu? kalau Pertamina ya, yang kita Mhm. lihat tuh kan mereka tidak bisa menindak mereka itu secara langsung Mhm. kayaknya. Jadi yang bisa ditindak itu dan kita lihat di media itu adalah SPBU-nya. Mhm. Jadi SPBU itu dilarang menjual eh, BBM Mhm. kepada orang yang diduga melangsir misalnya atau Mhm. pembelian berulang istilah mereka tuh kan Mhm. Oh, pembelian pembelian berulang itu berulang, inggih. dilarang Inggih, inggih. atau menjual BBM kepada motor dengan tangki Mhm. modifikasi. Nah, motor tuh Mhm. kan berapa lah paling kapasitasnya. Mhm. Tiba-tiba pernah kita melihat itu motor metik. Mhm. Nah,
Tapi kok tidak selesai-selesai metik. Ah. Oh, ternyata dia memodifikasi bagian bagasi yang Yang bagasi iya. itu menjadi tangki juga. Jadi dia Biasanya punya 2 diisi helm. tangki. Iya Jadi biasanya dia diisi helm jadi betul. minyak ya. Jadi minyak. Nah, yang begitu-begitu kan terjadilah sehingga mungkin dalam pengawasan Pertamina yang dianggap melanggar itu adalah SPBU-nya. Makanya ada kalau enggak salah tuh beritanya ada sekitar 60-an SPBU yang diberi pembinaan istilahnya. Bahkan ada beberapa SPBU yang sama sekali di stop. Di stop. Ada sekitar Nggih, 6 nggih. katanya yang sama sekali di stop. Artinya tidak bisa jualan tuh. Nah, kemudian dampaknya itu balik ke masyarakat juga kan sebenarnya tuh. Ketika ada 2 SPBU yang tutup sama sekali kayak di Iya. Banjarmasin katanya ada 2 SPBU yang tutup, berarti masyarakat harus beralih ke tempat Ke yang tempat yang lain yang Nah, bisa jadi lebih jauh betul. dan bisa jadi ya terpaksa antrinya jadi lebih padat jadi lebih akhirnya. panjang dan menuju ke SPBU tadi bisa jadi terpaksa harus Betul. membeli yang di eceran lagi, Ya, Bang. ini Kayak dilematis kayak kita. putar-putar di situ-situ Ya, aja, Bang. dilematisnya kita itu di situ. Ya ini jadi PR lah masih dari para pemangku kebijakan. Masing-masing mereka pasti punya tugas dan tanggung jawab. Ini untuk mengamankan distribusinya bagaimana. Ya termasuk misalnya ketika antrian itu mengganggu misalnya lalu lintas nih. Misalnya kita sering ada antrian mobil misalnya di sepanjang jalan itu. Nah, itu bisa membahayakan atau mempersempit jalan lah. Nah, ini ada yang bertanggung jawab paling tidak mengatur arus itu jangan sampai macet sama sekali. Karena mau kita salahkan, ya faktanya mereka perlu BBM. Mereka perlu, iya dan betul. untuk membeli mereka harus antri. Harus antri. Kalau tahu nih, pian mau antri kah atau kadang mau antri, ya pasti dia tidak mau antri kan pilihannya. Tetapi kondisi yang memaksa mereka itu harus antri. Terutama solar, Bang. Betul. Atau bahkan sekarang yang Pertalit yang itu pun sudah mulai antri. Sampai ke pinggir jalan raya juga. Kalau tidak mau antri, beli yang non subsidi. Tapi kan ada konsekuensinya harga. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia usaha, angkutan umum itu pasti sangat terasa. Kembali lagi ke biaya angkutan, biaya produksi, dan itu mempengaruhi lagi kemampuan mereka untuk bisa bertahan. Nah, sementara kalau ujar bubuhan Kanakanuha ini indis ekonomi. Indis ekonomi, betul. Omset bisa jadi tidak sebagus sebelum-sebelumnya karena juga banyak beban-beban yang lain dalam situasi seperti ini. Ya akhirnya hal-hal yang bisa mengurangi biaya produksi ya mau kada mau mereka tahani ibaratnya. Ya mau kada mau ya antri tadi. Begitu. Nah itu para penonton yang menonton nih kira-kira pro pelangsir atau kontra pelangsir nih, silakan tulis di bawah yang alasan-alasannya. Kita kan sudah menjelaskan alasan. Bisa jadi ada yang kontra dengan alasan-alasan kita nih Bang, tapi kada apa-apa, tulis aja di komentar. Silakan. Dan juga respect juga sih sebenarnya kan sama orang-orang yang mengantri apalagi yang antri solar kan Bang, berhari-hari itu bisa jadi bermalam di pom bensin berjuang mereka. Dan juga apalagi kan di beberapa tempat ada peraturan-peraturan bahwa tidak boleh antri di pinggir jalan. Betul. Tetapi yang mengatur kadang nggak ada. Jadi yang mengatur itu biasanya relawan-relawan yang dalam tanda kutip ya kita harus dalam tanda kutip memberi juga kepada orang-orang itu. Jadi memang ini jadi keresahan-keresahan masyarakat banyak nih Bang. Atau tidak boleh antri siang, harus malam. Akhirnya apa? Mereka bekerja jadinya siang malam kan? Siang malam. Siang bekerja, malam malam antri malam BBM. BBM. Nah, waktu untuk keluarga akhirnya sedikit. Dan juga Bang persoalan-persoalan dan juga untuk apalagi untuk solar kan kemarin ada beberapa berita atau bahkan ini sudah masuk di bidang kriminal gitu, bisa dipenjara dan ditangkap. Ini kalau ibaratnya pembelian solar yang tidak wajar misalnya dilangsir atau apa gitu kan bisa masuk kriminal, ada hukuman kriminal gitu. Diselewengkan lah ya. Diselewengkan. Nah, kalaunya dari Abang Budi sendiri deh melihat yang kayak gini itu sebenarnya boleh dimasuk
kriminal atau enggak nih gitu? Ya, yang namanya kehidupan itu kan semuanya pasti manusia itu punya kepentingan masing-masing. Hmm. Nah, manusia punya kepentingan masing-masing. Nah, kalau semua orang itu diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan merasa yang menguntungkan bagi dia, Nggih. nah itulah yang bikin kacau itu tadi. Nah, karena itu memang harus ada aturan-aturan. Disitulah posisi pemerintah sebagai regulator dan penanggung jawab agar kehidupan kita masyarakat ini bisa harmoni tadi, ya bisa harmoni. Kayak misalnya masalah problem langsiran ya itu mau kada mau jadi tanggung jawab pemerintah akhirnya begitu. Kenapa? Karena ya ini urusan masyarakat kita. Kalau misalnya mereka dilarang sama sekali misalnya tidak boleh antri misalnya, sementara mereka tidak bisa dapatkan BBM, tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, ya problemnya balik lagi ke masyarakat juga kan problemnya. Jadi memang ini adalah PR kita semuanya, PR wabil khusus mereka-mereka yang memegang amanah sebagai menjalankan pemerintahan, yaitu harus memikirkan bagaimana agar ini bisa berjalan. Apakah dengan menerapkan hukuman itu misalnya sudah benar-benar sesuai dengan memang mereka harus dihukum, atau sebenarnya mereka juga tidak mau, tetapi karena kondisi yang memaksa mereka seperti itu. Iya. Atau misalnya ini sebenarnya ada pengawasan yang lemah misalnya, karena penyelewengan itu kan begini, beli BBM bersubsidi, lalu kemudian BBM bersubsidinya ini dijual ke tempat-tempat yang seharusnya tempat itu menggunakan BBM non subsidi kan begitu. Nah, sehingga ada selisih harga yang lumayan di sana itu. Nah, berarti yang dibereskan itu sebenarnya pengawasannya ini kan. Nah, yang dibereskan itu sebenarnya pengawasannya itu. Nah, yang kita lihat antri, kenapa orang banyak mengantri di situ. Nah, itu hanya ekses, hanya dampaknya saja. Karena semakin banyak orang yang melihat, oh ini bisa jadi peluang nih. Kalau yang ini nih pengawasan di sini tetap dibiarin, ya akhirnya terus terjadi begitu. Nah, penonton yang ada berpengalaman masalah langsir-melangsir bisa aja iyalah mengomentari, tulis komentar di bawah. Iya. Karena kita sekedar melihat secara awam aja Bang lah. Kita juga masyarakat. Kita melihat dari masyarakat, Nah, kalau kita melihat secara gambaran lebih besarnya nih Bang, ketika kita bisa dibilang krisis energi gitu, terutama yang BBM bersubsidi ini, itu penyebabnya apa sih Bang? Dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah nih Bang? Ya panjang kisahnya itu. Karena apa Bang, kita dengarkan. Kita ada sekitar 2,5 hari untuk mendengarkan kisah ini. Ya singkat-singkat. Ya yang singkat-singkat lah. Ya jadi pertama itu yang harus diperhatikan adalah bahwa sumber daya itu kan sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kita ini manusia supaya kita itu bisa menjalani kehidupan itu dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada ini. Nah, ketika sumber daya itu disediakan untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sumber daya alam itu, bagaimana dia digunakan. Misal contoh, barang-barang tambang atau barang kayak minyak itu sebenarnya adalah tidak boleh diserahkan kepemilikannya itu kepada pribadi misalnya. Tapi itu memang harus dimiliki oleh negara. Supaya apa? Supaya negara bisa mengelolanya. Nah, supaya negara bisa mengelolanya. Jadi ada di dalam di dalam hadis itu disebutkan bahwa yang namanya padang gembalaan, air dan api itu adalah milik bersama, milik umum. Nah, bukan berarti semua orang bisa ngambil semaunya, tidak. Tapi memang harus dikelola agar milik bersama ini bisa benar-benar dirasakan. Nah, kalau di di kita ini kan misalnya contoh lah ini selain dari minyak misalnya kayak batu bara. Batu bara hari ini itu kita satu sisi memerlukan batu bara ya kan. Di sisi lain kita juga menjual batu bara. Nah, mestinya bagaimana agar batu bara ini
dia dijual itu jangan sampai di kita malah kekurangan misalnya, atau kayak di minyak tadi. Nah, kondisi minyak memang saat ini kita kurang ya. Kalau sudah kurang, jangan sampai yang kurang ini dijual lagi misalnya ke luar negeri. Nah, terus kita beli lagi dengan harga yang lebih mahal begitu kan. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang peran pemerintah di dalam mengelola ini sangat sangat penting lah, karena ini kan barang milik bersama, barang milik umum. Nah, di dalam mengelolanya itu semuanya memang harus amanah. Jangan sampai mengambil keuntungan di atas penderitaan kita semua Bang ya. Iya, ketika mengambil keuntungan pribadi, nah disitulah bisa jadi semakin kacau begitu. Banyak juga tuh kejadian-kejadian kan oknum-oknum aparat itulah. yang harusnya menjaga malah menyelundupkan Bang. Jadi sistemnya harus benar, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita rezeki tadi. Nah, kemudian juga orangnya juga yang menjalankan harus amanah. Nah, insya Allah itulah yang namanya tuh ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itulah tadi tausiah dari Al Ustadz Al Mukarram Budian Nur. Insya Allah. Bagaya Bang lah. Ya, kita pengen bagus kan, pengen baik kan. Bujur. Dan memang ya kayak itu tadi kita terlalu ini kepemilikan harusnya untuk kepemilikan bersama, malah dikuasai oleh segelintir orang, akhirnya ya kita juga yang kesusahan Bang. Nah Bang, karena kita sudah di akhir sesi nih Bang, mungkin adakah pesan-pesan untuk para penonton yang mendengarkan Surawin hari ini nih, kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan menghadapi fenomena-fenomena antrean BBM subsidi ini Bang? Kita pun juga harus dapat saran-saran ya bagaimana Bang lah sebagai pengguna BBM sesama pengguna BBM. Sebagai pengguna BBM ya, hendak beralih ke mobil listrik Bang lah. Ya susah juga duitnya kadada agasan manukar mobil listrik. Kadada Bang lah luar biasa. Ya yang jelas sebagai masyarakat kita kan bisa memberikan masukan, koreksi, atau misalnya ada hal-hal yang perlu bisa diselesaikan misalnya di level pemerintah daerah, pemerintah kota, misalnya soal pengaturan bagaimana antrian, misalnya soal pengaturan bagaimana supaya ini tidak terlalu parah misalnya, itu kita yakin lah itu masih bisa dengan melibatkan stakeholder yang ada di sini. Nah, yang penting juga adalah keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang punya tanggung jawab. Nah, ada keterbukaan informasi. Kalau memang misalnya kondisinya seperti ini, ya kita sampaikan saja kondisinya seperti ini. Dan bagi kita tidak perlu istilahnya itu panic buying begitu, panic buying. Ya, artinya ini pindah ngalih nih misalnya, lalu kita menukar berhemat menumpuk begitu, karena menumpuk bahan bakar itu juga berbahaya. Nah, karena bahayanya bisa apa Bang? Berbahaya kan tadi, karena dia seharusnya tidak boleh disimpan di tempat selain yang tempat aman begitu, karena kan dia bahan yang mudah terbakar begitu. Iya, betul. Jadi membeli bahan bakar itu ya sesuai dengan keperluan kita. Bahasanya itu yang lain pun semua orang juga memerlukan. Jadi istilahnya itu yang sekarang itu sesama peduli sesama. Jadi sesama peduli sesama. Jadi mungkin itu sampai di situ aja dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Budi sudah bisa berhadir dan membahas ini dengan lebih mendalam. Mudah-mudahan kita kada antri-antri lagi Bang lah. Mudah-mudahan juga segalanya tercukupi gitu kan. Dan mudah-mudahan kita harapan kita seberatan. Nah itu mudah-mudahan lancar lah. Daun juga yang antri-antri solar, mudah-mudahan disabarkan dan jangan berkelahian ya loh. Sudah berpanas-panas Bang, berabut-rabut solar kadang ada tuh. Semuanya ingin mencari nafkah untuk keluarga. Dan tentunya keluarga menunggu kita pulang ke rumah sehat walafiat. Dan juga yang ibaratnya ada pom bensin SPBU yang ditindak itu kan hukumannya juga ibaratnya tuh kada tebang pilih gitu. Betul. Jadi berataan kena, berataan nyaman kayak gitu. Kayaknya itu aja. Terima kasih banyak Bang Budi. Terima kasih banyak juga untuk penonton yang sudah menonton Surawin. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan terima kasih banyak. Berjumpa lagi kita di Surawin. Isu ini bukan main-main.